Welcome Jajas time. Jadi ke bawah nih, Miki lagi lomba jadi ambience ke bawah sampai sini. Oke, jadi kembali lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel bersama saya Fikri Raharja. Nah, kalau kemarin kita udah belajar, kemudian kita udah ngulik tentang latte art. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bahan baku untuk membuat latte art, salah satunya yaitu susu. Nah, biasanya kan kita menggunakan susu pasteurisasi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu susu kan jenisnya banyak nih, termasuk susu sapi yang langsung keluar tuh dari sapinya gitu ya. Terus saya tuh udah pernah coba tuh bikin latte art gitu, tapi bukan dari pentil sapinya ya, enggak. Jadi itu langsung tampung, kemudian saya steam, tapi beda tuh ternyata kalau teman-teman lihat susu sapi yang asli itu kalau dipanasin ada ini kan, ada kayak lemak-lemak kayak gitu kan. Nah, jadi kenapa ternyata tuh susu sapi harus diproses agar bisa langsung dikonsumsi. Jadi di depan saya sudah ada, ini ada susu UHT, ini ada susu fresh milk pasteurisasi, kemudian ada soy milk, dan ada condensed. Nah, jadi sengaja tidak saya pajang bungkusnya ya, karena selain ini bukan endorse ya kan, ini juga tidak menyudutkan brand-brand tertentu, jadi kita akan objektif untuk menilai susu mana sih yang paling bagus untuk membuat latte art. Oke, jadi aku akan jelasin dulu sebenarnya apa sih bedanya. Kalau UHT ini adalah ultra high temperature, jadi kalau susu UHT ini dia diproses dengan suhu tinggi di atas 100 derajat, kurang lebih sekitar 135 derajat, dipanaskan tapi dalam waktu singkat, kurang lebih sekitar 3-4 detik. Jadi fungsinya untuk membunuh semua bakteri tapi tetap menjaga kandungan protein dan kalori di dalam susunya gitu. Nah, jadi istimewanya kalau susu ini karena dia dipanaskan di atas suhu 100 derajat, itu biasanya dia untuk penyimpanannya jauh lebih awet, lebih lama gitu. Bahkan di suhu ruangan dia bisa kuat sampai di atas 10-15 hari. Kemudian ada susu pasteurisasi. Jadi proses pasteurisasi ini adalah proses memanaskan susu dengan suhu kurang lebih 30-70 derajat selama 30 menit. Nah, jadi memang prosesnya agak panjang dengan suhu rendah. Jadi fungsinya tetap sama untuk membunuh bakteri, terutama bakteri patogen ya di dalam susu ini, biar susunya aman untuk dikonsumsi gitu. Tapi kandungan protein sama kalorinya dia tetap terjaga di susunya ini. Nah, ini susu soy. Jadi soy ini ya kita bilangnya susu karena dia sebenarnya sih terbuatnya dari bahan-bahan nabati ya, selain dari sapi gitu. Nah, soy ini biasanya untuk teman-teman yang laktos intoleran yang tidak bisa minum susu sapi, itu bisa mencoba dengan opsi susu ini. Kemudian yang terakhir ada condensed. Condensed ini bisa dibilang ya asalnya sih dari susu sapi ya, cuma dia dipanaskan, dievaporasi biar liquidnya, biar cairannya keluar semua, kemudian dikasih tambahan gula. Itu kenapa jadi kalau si condensed ini biasanya lebih pekat, lebih manis, kemudian lengket ya. Banyak yang bilang sih ini nggak bisa disebut susu sih, cuma kalau udah putih ya mirip-mirip susu lah ya. Oke, jadi kali ini dari 3 macam ini, dari 4 macam ini kita akan membuat latte art. Saya akan konsisten untuk steamingnya dan kira-kira nanti tekstur yang paling bagus, kemudian paling awet, dan untuk membuat latte art ini yang bagus yang mana ya. Termasuk nanti kita akan cobain. Oke, yang pertama saya akan mencoba untuk susu UHT dengan soy milk. Di dalam susu itu ada kandungan yang namanya protein sama fat ya, sama lemak. Itu kalau kita belajar untuk membuat foam, steam susu itu, jadi fat itu sebenarnya selain dia pengaruhnya di rasa ya, jadi fat itu untuk membuat foam itu semakin tinggi fatnya biasanya untuk membuat foam itu jauh lebih mudah. Sedangkan kalau protein sendiri itu dia berfungsi sebagai pengikat, jadi ketika kadar proteinnya lebih tinggi itu biasanya foamnya itu akan lebih solid mikrobubble-nya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat biasanya tuh kalau di susu-susu ini biasanya UHT itu biasanya proteinnya lebih tinggi dibanding si pasteurisasi gitu. Nah, sebenarnya kita bisa nyoba, cuma tadi aku belum dapat susunya ya. Jadi kita bisa coba pakai skim milk. Nah, skim milk tuh biasanya yang fatnya rendah banget. Itu gampang banget buat di steam, dia foamnya jauh lebih silky. Tapi karena fatnya dia rendah, tuh biasanya untuk bikin foam yang banyak itu sedikit susah. Oke, sama ya, kita bikin kopi. Kalau saya sih biasa pakai 18 gram karena
basketnya sih di tempat saya. Nggak bisa naik lagi. Nah, cuma itu menurut saya udah espresso yang oke lah. Oke, kita prepare dulu espressonya. Nah, ini untuk membedakan biar nanti gelasnya saya bedain. Nah, jadi yang pertama saya akan coba steam susu UHT. Masih sama ya dengan karena gelasnya kita pakai 5 oz, jadi takarannya tidak usah terlalu banyak. Oke, cukup. Habis itu kita steam. Jadi mungkin bisa didengar ya, biar saya akan coba konsisten untuk steamnya. Jadi akan saya naikin volumenya kurang lebih sekitar 1 cm ya. 1 jari. Oke, cukup. Oke. Nah, kalau dilihat dari segi teksturnya, ini oke sih, ini silky, bagus. Ini kayak UHT, kira-kira bisa nggak ya buat bikin latte art? Oke, kita akan coba ya. Ini percobaan pertama pakai susu UHT. Biar ini kita bikin tulip aja 3 ya. Oke. Ini yang pertama. Masih bisa ternyata. Masih terlihat bentuknya. Nanti kita akan bahas tentang, tadi bikin latte artnya sih sedikit agak nahan ya. Kalau si UHT ini kayak foamnya tuh nggak terlalu solid nyatu dengan si liquidnya. Selanjutnya kita bikin pakai soy. Ini takarannya masih sama, kita pakai di bawah garis. Oke, kita naikin sekitar 1 cm. Dan kita haluskan. Oke, cukup. Nah, karena ini sebenarnya lemaknya cukup sih. Kalau si soy ini lemaknya dia termasuk yang tinggi fatnya, proteinnya juga. Cuma mungkin karena dia berasal dari tumbuhan ya. Jadi kita lihat apakah bisa buat latte art. Oke. Ini kayaknya jauh lebih silky sih, tuh kan kelihatan. Oke, masih bisa dibuat latte art. Cuma memang apa ya, teksturnya itu dia encer banget. Jadi begitu kita bikin tuh, tadi kalau teman-teman lihat ya, di tuangan pertama tuh dia langsung gede gitu. Langsung bikin shape-nya tuh langsung besar karena alirannya kenceng banget. Gitu. Nah, tinggal kita coba ini. Yang 2 terakhir. Oke, kita prepare dulu espressonya. Nah, jadi kalau condense ini nanti saya coba bikin 1:2 ya. Jadi biar nggak terlalu pekat. Ini saya larutin. Oke. Pakai 50. Oke. Kurang kan nih. Kali 50 berarti kalau 1:2 100 ya. Oke, sekarang kita tambahkan air. Jadi oke. Siap. Jadi 50 gram susu, 50 gram kondens sama 100 air. Oke. Kita coba steam. Oke, mungkin biar sama hasilnya, biar kita pakai 1 jug juga nih habis ini. Oke,
Saya steam ini yang pasteurisasi. Sama tekniknya kita naikin 1 cm. Wow, ternyata kondens masih bisa di steam nih. Cuma kita lihat nanti kira-kira teksturnya seperti apa ya. Kalau dari aromanya sih, udah kelihatan banget kalau ini kondens. Oke. Kita pindah jaknya. Kita coba bikin. Oh, ternyata masih bisa nih kayaknya. Wow. Surprising banget nih. Ternyata bisa, guys. Canggih. Oke, yang terakhir kita pakai yang pasteurisasi. Oh, ini dia. Sampai bingung kan kopinya di mana. Oke. Sama kita tuang. Oke, ini udah jelas ya. Siap. Nah, berikut hasilnya. Latte art menggunakan 4 macam susu yang berbeda. Jadi tadi saya udah pakai UHT, pakai soy, pakai pasteurized milk, dan pakai kondens. Kalau dilihat dari hasilnya, kurang lebih semua hampir sama. Tapi kalau dari gambar yang bagus, dari kondens dan pasteurized ini juga teksturnya hampir sama ya. Cuma bedanya ini kayaknya agak lengket gitu. Dan foamnya nggak bisa solid lama gitu ya. Karena ini udah kelihatan banget bubblesnya. Mungkin karena dia tadi ya, kita campur dengan air panas gitu. Terus ini udah pasti solid si pasteurized ini. Soy jauh lebih cepat bubblingnya dan lebih misah sama kopinya. Si UHT masih tetap solid. Tapi untuk bikin gambar dia alirannya kurang begitu bagus. Jadi kesimpulannya balik lagi ke teman-teman semua. Lebih nyaman pakai susu yang mana? Kalau saya sih udah kelihatan ya. Jadi buat teman-teman semua yang buat belajar, yang lagi pengen belajar latte art, kalau buat ngirit kos mungkin bisa pakai salah satu dari di sini ya. Jadi selamat mencoba dan salam. Sampai ketemu lagi sobat persusuan semua. Saya Fikri Raharja. See you.